Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tahlil mahdur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan malam ini kembali Ana menyapa kembali ke dalam channel ini yang memang dari beberapa waktu mungkin ada sedikit kesibukan. Ini kita kembali dalam suasana yang sangat bergembira karena yang pertama adalah selalu kita mendapat hidayah dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sedikit banyak perkembangan hijrah ya dari Islam Jamaah. Semakin hari semakin bertambah, alhamdulillah di mana-mana. Kemudian antusias dari para penyimak channel-channel mantan maupun mantan Islam Jamaah juga antusias juga dalam menyimak channel para mantan dan ikut mengedukasi masyarakat yang mungkin masih belum tahu mengenai kesesatan Islam Jamaah. Thayyib, ikhwah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang nanti mungkin bisa kenalan sendiri. Beliau adalah salah satu tokoh dulunya di Islam Jamaah. Kemudian juga sangat lama ya menjadi anggota Islam Jamaah. Mungkin nanti bisa lebih lanjut maupun lebih dalam kita izin untuk testimoni beliau atau cerita tentang beliau. Kita sapa narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ustadz Khomaryadi Setiawan dari Cilatop. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, kita sangat bergembira ya pada malam hari ini kita sama ikhwah hijrah bisa saling kembali menguatkan. Kita berkumpul untuk selalu menguatkan satu sama lain. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama ini mungkin para penyimak channel juga sudah penasaran. Monggo tafadhol Ustadz untuk perkenalan diri. Kemudian mungkin juga bisa diuraikan sedikit mengenai jabatan atau dulu dalam Islam Jamaah sebagai apa, begitu dari mana dan sebagainya yang bisa disampaikan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Memperkenalkan diri, nama saya Khomaryadi Setiawan. Biasa disapa dengan panggilan Wawan. Adapun dari mana ini ceritanya? Asal mungkin Ustaz ya, asal kemudian domisili lah. Domisili saat ini saya di Adipala, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Adapun kesibukan saya sekarang sebagai pengajar tahfidz di SDIT Fajar Ilmu Adipala. Ya. Kemudian umur saya sekarang 47 tahun. Ya, 47 tahun. Masalah. Ya, adapun dapukan atau bukan dulu ya? Dulu. Ya, dalam Islam Jamaah. Dari awal saya tuh mulai kenal dengan Islam Jamaah tahun 91. Masalah. Diperkenalkan oleh salah seorang saudara, adik dari ibu saya, Pak Lik, yang cukup mungkin di Islam Jamaah cukup dikenal karena beliau jabatan terakhir sebagai penerobos muda-mudi pusat yang
berasal dari Sukoharjo. Mas, oh, Nah, baik. tahun 91, saat itu saya masih duduk di, kalau nggak salah, SMP kelas 3. Sudah mulai dikenalkan dengan Islam Jamaah. Nah, kemudian mulai giat mengikuti kegiatan. Nah, waktu itu saya masih ingat tahun 91 itu ikut kegiatan di Masjid Islam Jamaah tanggal 1 Ramadan di tahun itu, Tahun tahun 91. 91 ya, itu mulai pertama kalinya mengikuti kegiatan di 91. Islam Jamaah. Ya, kemudian setelah beberapa tahun ya, kemudian waktu itu tergerak untuk berbaiat ya kepada imamnya Islam Jamaah itu di tahun, waktu itu saya kelas 2 SMA tahun 94, tahun 94. Tahun 94 berbaiat langsung, berbaiat secara tertulis waktu itu, Tertulis ya. masih secara tertulis. Nah, kemudian sampai lulus SMA, kemudian saya mencoba waktu itu merantau ke Papua untuk mendaftar di kepolisian di sana. Qadarullah gagal. Kemudian pulangnya ke Jawa itu sebagai kiriman calon mubalek dari daerah calon dai berarti nah, ini calon dai ulamanya Islam Jamaah ya, dulu berarti. jadi kiriman mubalek dari daerah Jayapura. Nah, kemudian mondok di Kediri selama 2 tahun waktu itu, kemudian meneruskan tugas bagaimana mubalek itu di Klaten, di Desa Wiro, Kecamatan Bayat. Kelompoknya waktu itu kelompok Jonggrangan. Ya. Nah, itu selama 2 tahun di sana. Nah, kemudian saya pulang, sempat merantau ke Malaysia selama 1 tahun. Ya, juga masih membawa misi Islam Jamaah di Malaysia. Waktu itu sempat jadi kiriman cai di sana. Ya. Bahkan yang masih saya ingat itu ya, waktu itu ada penerobosan dari imam Islam Jamaah yang kedua, Haji Suhaibul Dzohir. Nah, saya itu waktu itu ditugasi untuk mendoktrin jamaah-jamaah yang belum baiat untuk supaya bisa baiat. Jadi ada asrama Imaroh waktu itu asrama kita, kalau tidak salah Adilah, Kitabul Adilah. Itu saya dapat kebagian ngajar untuk waktu itu ternyata yang ikut berbaiat waktu itu cukup banyak. Itu cukup jadi pemikiran saya itu sampai sekarang masih jadi pemikiran ya. Karena andil dalam penyesatan umat. Jadi mungkin Ustadz dijelaskan sedikit masalah baiat ya. Mungkin ada penyimak channel ini yang mungkin berasal dari yang dulunya belum mengenal Islam Jamaah. Mungkin sedikit Ustadz masalah baiat itu seperti apa sih dalam Islam Jamaah, sehingga tadi antum juga ada salah satu orang yang mendorong atau pendoktrin untuk masuk dalam Islam Jamaah, juga pendoktrin untuk segera berbaiat di dalam Islam Jamaah. Ya. Jadi baiat dalam Islam Jamaah itu bisa dikatakan sebagai akidah pokoknya. Mungkin akidah pokok mereka itu adalah berimam, berbaiat, bertaat. Ya. Jadi mereka berdalil dengan asar dari Umar bin Khattab. Kalau tidak salah ya,
la islama ila bil jamaah wala jama'ata ila bil imarah wala imarata ila bil bai'ah wala bai'ata ila bitu'ah. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang sebenarnya ini apa ya, dari segi sanatnya ada kecacatan, nah, dan umpamanya pun dipahami secara benar, ini tidak seperti pemahamannya Islam Jamaah. Tapi Islam Jamaah memahaminya bahwa tidak sah Islam seseorang kecuali dengan berjamaah, ya, jamaah ala mereka. Nah, dan tidak sah seseorang itu disebut sebagai berjamaah kecuali dia punya imam, dan caranya berimam tidak sah dia mengaku punya imam kalau tidak berbeat kepada imam tersebut. Dan beatnya itu harus disertai dengan ketaatan, ya. harus taat, tunduk patuh pada imamnya. Itu termasuk akidah pokoknya mereka, gitu. Dalam mengklasifikasikan mana orang Islam, mana bukan orang Islam, ya pemisahnya menurut mereka ya jamaah dengan ditandai beramir, berbeat, bertoat itu tadi. Jadi pemirsa yang menyimak channel ini, beliau ini tadi sudah memaparkan ya, selain beliau juga mubalek, kemudian yang terakhir tadi adalah pendoktrin dan mengajak ke baiat. Coba bayangkan ya, dulu memang luar biasa sepak terjang beliau, dan sampai terakhir sebelum berhijrah sebagai imam kelompok ya, Ustaz ya? Sebagai imam kelompok. Dan ini lagi-lagi tentang baiat. Sempat beberapa hari sebelum saya itu dipanggil untuk semacam di sidang, di maklumat itu dikeluarkan, dimurtadkan. Ya. Itu saya itu masih membuatkan surat baiat amanat. Astaga, saking ya itu memang waktu itu saya belum begitu paham betul dengan kesesatan Islam Jamaah secara menyeluruh. Saya belum begitu paham. Yang saya pahami waktu itu baru bahwa ini salah, tapi detail-detail salahnya belum paham. Itu tadi adalah perjalanan beliau ya di dalam Islam Jamaah, kemudian sampai terakhir itu menjadi imam kelompok. Jadi perlu antum ketahui semua bahwa imam kelompok ini adalah pemimpin pengajian di kelompok ya. Di dalam Islam Jamaah itu ada klaster-klaster pengajian. Nah, beliau ini adalah sebagai pemimpinnya dulu, sebagai takmir yang membawahi banyak sekali juga jamaah. Nah, beliau alhamdulillah sekarang sudah sadar dan bersama kita semua bergabung dengan Jamaatul Muslimin. Baik, selanjutnya nih Ustadz, dari pengalaman-pengalaman tadi, kemudian sepak terjang Ustadz semua di Islam Jamaah, Ana penasaran ini, kok bisa awal mulanya berhijrah itu seperti apa? Ya. Tentunya penasaran juga yang menyimak channel ini. Tafadhol. Ya, tentunya dimulai dari keinginan untuk belajar, ya, keinginan untuk belajar, untuk memahami Quran dan hadis. Waktu itu yang digembar-gemborkan di dalam Islam Jamaah kan ngaji, Quran, hadis. Ya. Itu memang saya punya keinginan untuk memahami. Nah, kemudian ketika kita berusaha untuk memahami, ternyata menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, ya, menemukan banyak kejanggalan antara yang dibaca, dikaji di dalam Quran dan Sunnahnya dengan praktek di lapangan, ya, praktek di keseharian warga Islam Jamaah maupun para pengurus-pengurusnya. Waktu itu yang saya masih ingat diantaranya ketika kalau tidak salah sebelum asrama Sunan Tirmidzi, kalau tidak salah waktu itu, atau iya, yang Ustadz Khalil pulang dari Mekah yang awal, yaitu, kemudian beliau waktu itu masih bertauriyah, ya, masih bertauriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi ya, Ustaz? Iya, masih
masih agar tampak kelihatan seperti belum berbeda dengan orang-orang Islam jamaah, agar beliau tetap masih bisa tetap berdakwah dari dalam, tetap bisa belajar dengan iya. masyayikh di Makkah sana. Waktu itu beliau menyampaikan transkrip percakapan beliau dengan Syekh Yahya Al-Mudaris, ya. Yang masih saya ingat itu waktu setelah transkrip itu disampaikan, yang waktu itu masih sangat terkesan membenarkan Islam jamaah. Pertanyaan yang masih saya ingat adalah Ustadz Holil setelah penyampaian itu mengatakan, ngeten niki jenengan tambah mantap nopo ragu. Itu bagi saya waktu itu janggal pertanyaan itu. Saya waktu itu justru mulai merasakan bahwa di dalam diri Ustadz sendiri yang mungkin ada keraguan gitu loh. Sehingga muncul pertanyaan itu, karena penyampaian yang sebelumnya itu sudah sangat kelihatan sangat mantap, kok di belakang ada pertanyaan seperti itu. Kemudian di akhir transkrip tersebut beliau menyampaikan pesan dari Syekh Yahya untuk para jamaah. Ternyata pesan Syekh Yahya itu adalah pesan makna dari kalimat la ilaha illallah, bertauhid, ya. Sama sekali tidak memberikan pesan tentang luzumul jamaah ala Islam jamaah, ya. Sama sekali itu tidak muncul dari di pesan beliau itu. Ini juga sangat menimbulkan pertanyaan, pertanyaan, kenapa yang diutamakan justru yang lain, ya, justru yang lain, bukan berjamaah yang selama ini menjadi akidah dasarnya mereka. Nah, kemudian itu terkubur, ya, terkubur dengan doktrin-doktrin. Kemudian muncul lagi kejanggalan waktu di tugasan, ya. Di tugasan ya muncul ada kejanggalan waktu itu. Peristiwa apa ya? Kalau tidak salah peristiwa, ya ada rame-rame geger, tapi saya sudah cukup lama lupa. Yang waktu itu dari imam daerah memberikan arahan pada jamaahnya untuk mencegah terjadinya gegeran atau mengantisipasi gegeran, jamaah supaya menyediakan kayu pace, itu kayu mengkudu, ya. Kayu mengkudu dibuat tongkat, yang katanya waktu itu kayu mengkudu itu bisa menjadi penawar sihir. Nah, menjadi penawar sihir. Jadi orang itu kalau punya ilmu kebal, orang itu punya ilmu bermacam-macam, kalau dipukul pakai kayu mengkudu sihirnya hilang. Ya. Ini juga waktu itu jadi ganjalan untuk saya. Ganjalan, ya, Ustaz, ya. Menjadi ganjalan. Nah, kenapa kok praktek seakan-akan prakteknya seperti memakai jimat, gitu. Ya, seperti jimat dilawan dengan jimat, ya, Ustaz, ya. Karena bukan bergantung kepada Allah, tapi kepada kayu, gitu. Nah, tapi itu kembali lagi karena saat itu saya juga masih mendoktrin, kejanggalan itu terkubur dengan doktrin-doktrin. Muncul lagi kejanggalan tentang pembagian zakat fitrah. Ini saya sudah kembali ke kampung, ke Adipala, ya, didapuk jadi pengurus. Ya. Saat pembagian zakat ternyata ada pembagian bukan fakir miskin, ya, bukan bagian dari 8 asnaf, dimasukkan, gitu. Ya, dimasukkan seakan-akan pembagian zakat itu seperti versinya sendiri, ya, Ustaz, ya. Hampir seperti bancaan, jadi dibagi menurut keinginan pengurus, gitu. Iya. Nah,
Berarti hal-hal itu yang sebenarnya menginisiasi Ustadz untuk ragu dalam Islam Jamaah ya. Dan akhirnya waktu itu belum ada keraguan. Hanya yang timbul adalah waktu itu pertanyaan-pertanyaan yang dipendam mungkin ada pertanyaan terpendam, kemudian saat itu kan 3 ustadz itu masih di Mekah sana, masih belajar. Nah, kemudian dari situ punya harapan nanti kalau beliau-beliau ini pulang, ini hal-hal yang seperti ini akan diperbaiki. Gitu. Ya karena ini saya masih menganggap bukan suatu kekeliruan struktural, tapi kekeliruan personil-personilian saja, bukan dianggap kekeliruan yang mendasar, tapi kesalahan personal. Saya mengharap tiga ustadz ini nanti sepulangnya akan memberikan perubahan. Nah, kemudian kepulangan 3 ustadz dari sana, kemudian ada program tahfidz dan lain-lain, kemudian mencetak buku-buku tentang kekhusyuan sholat, tentang yang waktu itu buku tauhid tapi diberi judul yang lebih bisa diterima oleh Islam Jamaah. Saya senang sekali waktu itu. Khauf wa roja mungkin ya. Iya, tentang khauf dan roja, tentang kecintaan kepada Allah, tentang khusyuk dan sebagainya. Itu merasa dapat siraman gitu. Yang selama ini ngaji itu sudah tambah itu lagi. Jadi diulang-ulang ya. Ada ilmu baru ya. Ada kehausan dalam diri ini. Kemudian datang ilmu dengan penjelasannya yang gamblang, masuk akal, sesuai dengan fitrah ya. Merasa sangat senang. Ya, dan sangat kecewanya ketika ustadz ini dinonaktifkan. Berarti seiring dengan dinonaktifkan ketiga ustadz itu juga Ustadz Wawan juga keluar juga dari Islam Jamaah, mengikuti juga ya sekitar tahun berapa itu? Tidak serta-merta waktu itu, tidak serta-merta langsung mengikuti, karena waktu itu juga masih masih cukup kental doktrinnya, masih menganggap keluarnya 3 ustadz ini ya seperti peristiwa Bambang Irawan ya, yang sakit hati ingin menjadi imam itu. Dan seperti peristiwa Pak Mauludin. Tapi Ustadz, sekarang berarti tahun berapa Ustadz bisa langsung hijrah total ya? Jadi masuk Islam Jamaah tahun 91 sampai 2018 mungkin ya? Sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun 2018 akhir. Berarti kalau nggak salah. Beliau ini di dalam Islam Jamaah 27 tahun. 27 tahun dalam Islam Jamaah, sepak terjangnya sudah kita ketahui bersama. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pernah nggak ada dalam masa antum berhijrah itu ini penting juga bagi jamaah yang mungkin ingin berhijrah tapi masih ragu-ragu. Ada nggak sih sebenarnya ancaman, persekusi atau ya istilahnya seperti perubahan di kehidupan setelah dalam Islam Jamaah kemudian keluar dari Islam Jamaah. Baik. Ya, untuk perlakuan warga Islam Jamaah kepada saya setelah keluarnya saya dari Islam Jamaah, ya tentu ada perubahan. Ya mereka sebagian ada yang masih mau bertegur sapa, tapi sebagian lagi jangankan bertegur sapa gitu ya. Sedangkan disapa pun sudah tidak mau. Seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Mengacuhkan gitu ya, atau cuek ya. Kalau persekusi Ustadz, misalkan seperti diputus hubungan kemudian mungkin yang ini yang juga ditakutkan. Jadi harapan kami dengan testimoni itu teman-teman yang masih bunglon istilahnya, masih di dalam tapi mau keluar kok nanti takut akibatnya mungkin. Nah itu seperti apa Ustadz? Dan akhirnya sebenarnya tidak semenakutkan yang ancaman mereka yang tidak terbukti begitu. Mohon dijelaskan Ustadz. Ya waktu ada usaha untuk mempengaruhi istri saya agar meminta cerai. Masya Allah. Itu dari salah satu pengurus saudara,
Oh, saudara, masih saudara. Pengurus, dan juga masih saudara dengan saudara mertua, ya, saudara dari mertua itu kasih masukan ke istri saya dan juga Mbak Yu dari istri saya agar cerai, menuntut cerai. Ya. Karena Mbak Yu dari istri saya juga masih juga waktu itu suaminya sudah keluar, Pak. Oh, begitu. Sudah keluar. Nah, sementara Mbak Yu istri saya itu masih mau berangkat ke pengajiannya Islam Jamaah ini. Nah, ini oleh saudara itu diojok-ojoki ya, supaya minta cerai saja karena suaminya sudah murtad. Ya. Untuk ancaman yang lain saya kira nggak ada ya. Ataupun begini Ustadz, nasihat juga kepada ini untuk agar sepertinya kita yang sudah merasakan hijrah ini seperti ancaman maupun diskriminasi akhirnya juga tidak terbukti ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Apa yang seperti yang disebut-sebutkan oleh para pengurus, para penerobos di Islam Jamaah, kalau keluar dari Islam Jamaah deblek, hidupnya sengsara dan sebagainya, sama sekali tidak. Masalah. Ya. Karena ternyata setelah keluar dari Islam Jamaah rasanya kok menjadi plong ya. Nah, itu nanti ada sesi sendiri pertanyaan itu. Oke, selanjutnya ini tolong disampaikan kepada penyimak channel ini, ajaran atau kesesatan Islam Jamaah itu apa saja Ustaz? Jadi biar mengedukasi juga yang ada di luar maupun nasihat-nasihat bahwa sekarang kita sudah tahu kebenaran itu apa sih ajaran-ajaran atau kesesatan yang ada dalam Islam Jamaah. Singkat saja Ustaz. Ya. Sebenarnya kesesatan dalam Islam Jamaah itu banyak ya, banyak sekali. Baik. Karena diawali dari pondasinya yang keliru. Pondasinya yang keliru. Ya, diawali dari memahami al-jamaah yang keliru seperti tadi ya. Kemudian menimbulkan sikap menganggap kelompok di luar mereka adalah kafir. Ya. Ahli neraka. Jadi kesesatan mereka satu, menjadikan imam sebagai pengesah Islamnya. Nah, kemudian cabang-cabang dari itu nanti banyak sekali ya, yaitu ketika seseorang tidak berimam kepada imamnya jamaah, tidak sah Islamnya, kalau meninggal berarti tidak mendapatkan warisan dan sebagainya. Itu diantaranya tentang keimaman yang dari memahami al-jamaah yang salah, memahami keimaman dengan salah, akhirnya muncul takfir. Kemudian dari mereka memahami imam salah, ketaatan kepada imam salah, ya, juga muncul ijtihad imam mereka yang menjadikan tolak ukur kepahaman seseorang adalah dengan memberikan persenan dari penghasilannya. Ya, setiap bulan harus menyetorkan pajak pungli. Mereka anggap sebagai infak ya, mereka katakan sebagai infak, tapi dalam kenyataannya prakteknya sangat mirip dengan apa tadi? Dengan Nasrani, pungli pajak ya, seperti perpuluhan di Nasrani. Ya. Padahal tidak ada dalilnya Ustaz ya di dalam Islam. Untuk sedekah yang dipatok seperti itu. Mungkin. Toyib. Nah ini nih ada pertanyaan lagi yang cukup menarik. Pengalaman Ustadz setelah hijrah nih dari Islam Jamaah seperti apa? Pengalaman setelah hijrah yang dirasakan sekarang. Ya tentunya sekarang ini merasakan, setelah hijrah sampai sekarang ini merasakan bahwa agama itu mudah. Agama itu mudah. Adinun Yusuf. Tidak seperti yang dipahami oleh Islam Jamaah. Di antaranya kalau sholat harus bermakmum kepada sesama mereka. Nah, ketika Jumat
bepergian, wah repotnya luar biasa mencari masjid Islam jamaah. Nah kemudian mengaji juga mudah sekarang gitu ya. Kalau dulu ya dikhususkan tidak boleh mengambil ilmu dari selain mereka ya, tidak boleh selain ustadz dari Islam jamaah. Iya, guru-guru di Islam jamaah, mubalek-mubaleknya Islam jamaah. Nah sekarang alhamdulillah kajian-kajian banyak di mana-mana ya, dan ustadz-ustadznya juga kompeten ya, mengajarkan akidah yang lurus, mengajarkan fikih ya, dengan benar ya, tanpa ta'asub, tanpa hisbiyah ya. Alhamdulillah merasakan kenikmatan mencari ilmu ya sekarang. Untuk dari segi keilmuan Ustadz, soalnya ini juga kadang itu ada yang masih menganggap bahwa keilmuan di dalam Islam jamaah itu pol gitu ya. Nah sekarang yang menarik ini kan, bagaimana Ustadz menanggapi pernyataan ini setelah antum mengaji dengan kaum muslimin yang dulu orang dalam Islam jamaah itu ngaji nih wong jopo itu, seperti apa Ustadz untuk keilmuannya? Ya, soal keilmuan sebenarnya di dalam Islam jamaah itu sangat minim ya. Sangat minim. Sangat minim ya. Mereka hanya mengandalkan Al-Qur'an, kemudian diterjemah, kemudian juga menggunakan hadis-hadis himpunan yang mereka susun sendiri dengan standar keilmuan yang tidak jelas ya. Kemudian dibaca, diterjemahkan dengan keterangan-keterangan versi mereka. Ya, itu saja ya. Walaupun mereka menggunakan yang dikaji misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah, tapi ya hanya sekedar itu saja, tidak mendalami ya, ilmunya sangat minim. Bahkan saya ada pengalaman ini. Waktu itu saya belum mengaji Kutubus Sittah ya, belum. Ada salah seorang rekan perempuan mubaleghot sepulang dari ngaji Kutubus Sittah ya, asrama ya, saya kan semestinya kalau sudah ngaji Kutubus Sittah ilmunya kan tinggi ya. Nah, itu sepulang dari sana dia ke masjid dalam keadaan waktu itu haid ya, saya deres di dalam masjid ya. Nah, ketika dia mau lewat masjid, saya ditegur, Mas, derese mandek sih, aku tak liwat. Berhenti dulu. Loh, saya merasa aneh banget loh, apa hubungannya itu? Ada orang head mau lewat, terus saya kok disuruh berhenti mengaji Quran ya, membaca Al-Quran. Ternyata dia memahaminya kalau orang head itu kan, kalau rumah yang ada orang headnya tidak dimasuki malaikat. Sampai-sampai khawatir malaikatnya nggak nyatet amal baik saya ketika dia lewat, saya disuruh berhenti membaca Al-Quran. Nah ini yang tingkat sudah ngaji Kutubus Sittah saja masih memahaminya seperti itu. Gitu. Subhanallah. Baik, Masul muslimin, tadi kita sudah menyimak juga sedikit lucu mungkin bagi kita sekarang yang sudah sadar ya, bahwa memang betapa seakan-akan kita ngaji sudah berpuluh tahun tapi ilmunya juga hanya sebatas itu ya. Dibandingkan dengan ikhwah mungkin yang di luar, ilmu kita sesungguhnya belum ada apa-apanya dulu dalam Islam jamaah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berusaha ini ya Ustadz ya, mengejar ketertinggalan ilmu Ustadz ya. Ya sampai saat ini betapa luasnya lautan ilmu yang bagi kitab-kitab para ulama dan lain sebagainya yang sungguh kita dulu tidak ada kesempatan itu ya Ustaz. Baik, ini adalah sesi terakhir atau pertanyaan terakhir Ustaz. Tolong antum memberi nasihat ya, mauidhah kepada yang pertama kepada yang masih di dalam Ustaz. Teman-teman, kolega maupun bahkan saudara yang masih di dalam, kemudian juga nasihat juga kepada ikhwah muslim atau kaum muslimin yang masih belum sempat ya atau ingin tahu terhadap kesesatan Islam jamaah. Oke. Nah, untuk kepada
saudara-saudara kami yang masih di dalam Islam Jamaah, saya memberikan masukan, ya. Sebaiknya saudara-saudara ini membuka wawasan, ya. Membuka wawasan, membuka cakrawala ilmu, ya. Jangan hanya mengambil ilmu dari mubalek Islam Jamaah saja. Ya. Cobalah, ya, mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah. Ya. Logikanya begini, ketika Islam Jamaah itu benar, akidahnya kuat, semestinya dia tidak takut, tidak ragu-ragu ketika mendengar ajaran yang lain. Ya. Tidak akan goyah kalau memang betul akidahnya itu berada di atas dasar yang kuat. Ya. Logikanya seperti itu. Nah, kalau nasihat dari pengurus tidak boleh mendengar nasihat dari luar jamaah, itu sebenarnya menunjukkan betapa lemahnya akidah, ya. Betapa lemahnya dasar akidah mereka, ya. Karena bisa kalau mereka mau mendengarkan beberapa kali saja kajian yang benar, ya, dengan membuka wawasannya, melepaskan doktrin-doktrinnya, ya, insya Allah tidak butuh waktu lama untuk bisa keluar dari Islam Jamaah. Untuk menyadari mana yang benar, mana yang salah, tidak butuh waktu yang lama. Kemudian seandainya hal itu masih berat, ya, untuk mendengarkan kepada ustadz-ustadz, pada kiai-kiai, pada mubalek-mubalek di luar jamaah, Islam Jamaah masih berat, maka seyogyanya warga Islam Jamaah yang selalu diajak untuk ngaji Quran hadis, betul-betul meneliti Quran dan hadis yang dikaji, ya. Dan kemudian dicocokkan dengan praktek yang ada dalam kehidupan sehari-hari Islam Jamaah, ya. Cocok atau tidak, ya. Apakah betul yang infak persenan tiap bulan itu ada dalilnya, ya. Apakah betul pembagian zakat fitrah oleh pengurus yang mereka menyebut mereka sebagai amil zakat, pembagiannya seperti itu, gitu. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang kalau kita mau meneliti dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang dianggap sebagai penguat keyakinan mereka, tapi justru sebetulnya dalil itu sendiri menyerang pada mereka, ya, mengenai pada mereka, menunjukkan kesesatan mereka. Itu saja, ya. Untuk kaum muslimin, Ustaz. Untuk kaum muslimin pada umumnya, ya. Para kaum muslim pada umumnya, saya mengajak bahwa warga Islam Jamaah itu adalah saudara-saudara kita, ya. Saudara-saudara kita, saudara muslim yang mereka salah di dalam memilih guru, salah di dalam mengaji, ya. Kita sepatutnya menaruh belas kasihan terhadap mereka, ya. Kita sepatutnya menyayangi mereka, menaruh belas kasihan pada mereka, dan menolong mereka dari lumpur kesesatan, mengentaskan mereka dari lumpur kesesatan tersebut, ya. Jangan kemudian dibiarkan, ditinggalkan, ya. Kita ajak mereka untuk keluar dari kesesatan tersebut menurut kemampuan masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, itu saja. Masya Allah. Masya Allah muslimin, itu tadi adalah pesan-pesan dari beliau. Semoga ya berulang kali kita sampaikan bahwa testimoni-testimoni ini, kemudian kita yang dulu ini adalah pelaku sejarah, ya, benar-benar yang sudah mengalami
bisa menjadikan pelajaran atau ibroh bagi antum semua, baik yang masih di dalam maupun yang masih yang belum sempat masuk dalam Islam Jamaah. Tujuan kita adalah tidak menjelek-jelekan atau membuat opini atau memberi statement stigma yang menyudutkan, tetapi ini adalah cara dakwah kami untuk menyadarkan antum semua dari kesesatan Islam Jamaah. Baik, syukron jazakallah atas testimoninya Ustadz. Semoga sehat selalu dan kita tetap semangat untuk mencari ketertinggalan, mengejar ketertinggalan ilmu, dan semoga Allah meridhoi hijrah kita, tetap istiqomah dan semakin berdiri di atas tauhid wassunnah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.